Shalom, selamat sore ibu-ibu PWK yang dikasihi Tuhan. Senang sekali sore ini kita dapat bertemu kembali di ibadah PWK secara online. Kami percaya semua ini adalah karena rencana Tuhan. Kami juga beriman dan percaya bahwa bila tiba saatnya sesuai dengan waktunya Tuhan, kita dapat beribadah secara tatap muka, bertemu di tempat ini secara biasa. Amin, ibu-ibu sekalian. Amin, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, meninggikan dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian. Kita angkat nyanyian Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib kau Tuhan, terima
telah memberi kami kehidupan. Tuhan, terima kasih. Engkau terus memberkati kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh penuh kuasa-Mu buat kami, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam ibadah. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami, Tuhan. Berkati kami semua yang melayani, Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberkati juga hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan, siap hati kami untuk menyembah dan beribadah kepadamu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari ibu-ibu kita terus mau memuji dan meninggikan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena hanya Tuhan Yesus yang wajib kita tinggikan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini kami dapat kembali bersekutu bersama dengan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu. Kau memberkati hamba-Mu, Kau yang rapi hamba-Mu, Kau yang menolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, bersyukur pada sore hari ini kita dapat beribadah bersama. Haruslah kita selalu menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 149 ayat 3. Ibu yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini yaitu Nyanyian Kemenangan bagi Orang Israel. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 149 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ibu-ibu yang terkasih, kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang berisi banyak syair, banyak puji-pujian kepada Allah, di mana orang-orang Israel telah dilepaskan Allah dari belenggu masalah yang mereka hadapi. Ibu-ibu yang terkasih, tema kita pada minggu ini berbicara tentang nyanyilah dan menarilah. Kita mau sama-sama belajar apapun yang kita alami dan gumulkan, kita harus tetap bernyanyi dan kita harus tetap menari bagi Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita.
Menari yang dimaksudkan di sini itu adalah kita dapat mengikuti setiap irama pujian yang kita naikkan. Tubuh kita tidak kaku tetapi bergerak mengikuti musik yang kita dengarkan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita renungkan setiap penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bisa ada sampai saat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Itu semua tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tidak ada alasan untuk kita berhenti bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Pemazmur mengalami kemenangan atas musuh-musuh yang mereka hadapi. Apapun yang terjadi, pemazmur tetap memuji Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan atas mereka. Dengan memuji Tuhan, mereka mengakui bahwa Tuhanlah sumber kemenangan mereka. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan. Mereka dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka, pergumulan pemazmur dan bangsa Israel pada saat itu. Ibu-ibu yang terkasih, nyanyian dan aktivitas bernyanyi adalah ungkapan hati yang bersuka cita, ungkapan sorak-sorai. Bagi pemazmur, ia menghendaki agar Israel bersuka cita atas pencipta, atas Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Israel bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Pujian dan rasa sukacita itu tidak hanya diungkapkan dengan nyanyian, ibu-ibu yang terkasih, melainkan juga dengan tari-tarian. Jadi gerak tarian itu adalah sesuatu yang sah dalam pujian kepada Tuhan. Para pemazmur, para pemuja atau bangsa Israel termasuk di dalamnya juga dianjurkan memakai alat musik tertentu untuk mengiringi nyanyian dan tarian mereka. Jika kita baca tadi di ayat 3 sudah kita lihat secara gamblang disebutkan alat musik yang dipakai adalah rebana dan kecapi. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam ayat 4 tertulis bahwa Tuhan berkenan kepada umatnya. Tuhan memuliakan atau memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan menampakkan perkenanannya di tengah umat dan hal itu mendatangkan sukacita dan sorak-sorai bagi bangsa Israel. Mereka menerima keselamatan daripada Tuhan, mereka dimahkotai dengan kemuliaan Tuhan dan itu membuat mereka bersukacita dan bersorak-sorak kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, pemazmur menghendaki kita agar pujian bagi Tuhan senantiasa kita ucapkan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 149 ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ibu-ibu yang terkasih, yang dimaksud ayat 6 ini adalah puji-pujian senantiasa ada di dalam mulut kita, keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita, dan itu kita ucapkan secara lantang, kita ucapkan dengan sukacita, dengan sorak-sorai karena kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat ayat-ayat yang ditulis pemazmur ini, umat Israel diajak untuk bernyanyi, untuk bermazmur dan bersukacita bagi Tuhan atas kemenangan yang mereka raih. Ibu-ibu yang terkasih, ada masa-masa ketakutan sebelumnya yang mereka alami ketika musuh terlihat begitu kuat dan besar mendatangi mereka, mengepung mereka. Namun satu hal yang mereka pahami, ibu-ibu yang terkasih, sebesar apapun musuh yang dihadapi, bangsa Israel menyadari bahwa selalu ada Tuhan yang memberikan kemenangan atas mereka. Mereka terkadang takut, terkadang khawatir, tapi mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk tidak memuji Tuhan. Karena tangan Tuhanlah yang berperang bagi mereka dan membuat mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Ibu-ibu yang terkasih, bagaimana kita dapat bernyanyi dan menari? Haruslah kita ingat bahwa yang pertama, kemenangan sudah dan akan Tuhan berikan kepada kita. Di ayat pertama dikatakan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru.
Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Ibu-ibu yang terkasih, umat Israel diperintahkan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin mereka untuk merayakan kemenangan. Dengan cara apa mereka merayakan kemenangan yang mereka terima? Yaitu dengan mereka menyanyikan nyanyian yang baru. Apa alasan dibalik nyanyian baru? Karena adanya situasi yang baru, ibu-ibu yang terkasih. Suasana yang sebelumnya mencekam karena kepungan musuh dan mereka ketakutan, khawatir, itu adalah suasana ketakutan yang mereka alami. Ketakutan tadi menyelimuti orang-orang Israel, bangsa Israel, membuat nyanyian yang keluar dari mulut mereka itu bukanlah nyanyian sukacita, tetapi nyanyian ratapan. Namun ketika datang pertolongan Tuhan, di mana musuh-musuh diserahkan oleh Tuhan dan mereka mengalami kemenangan, maka muncullah suatu suasana baru, yaitu suasana kemenangan. Nah, makanya dituliskan tadi, haruslah mereka menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, itulah gambaran yang tepat bagi setiap kita yang hidup di masa sekarang. Dahulu memang kita hidup di dalam dosa, tetapi melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, membuat kita saat ini menjadi berubah. Musuh sudah dikalahkan dan kemenangan adalah menjadi bagian kita, ibu-ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, hidup yang kita jalani sekarang pun harus diekspresikan dengan menaikkan nyanyian yang baru pula. Ibu-ibu yang terkasih, ekspresi nyanyian baru tersebut bukan hanya selalu berupa nyanyian rohani di rumah Tuhan saja, namun otomatis diwujudkan dalam gaya hidup kita. Ada perkataan kemenangan yang keluar dari mulut kita, dan itu memberitakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kabar keselamatan. Itu yang pertama, ibu-ibu yang terkasih, kita harus ingat kemenangan sudah kita raih, sudah kita miliki dan akan kita terima di kehidupan kita selanjutnya. Kedua, Tuhan menyelamatkan kita umatnya. Pemazmur mengatakan di Mazmur 149 ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ibu-ibu yang terkasih, ketika Tuhan berkenan kepada umatnya, maka yang terjadi atas umatnya adalah kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya keselamatan yang sempurna dan total, tapi keselamatan itu bisa jadi jasmani, ekonomi, dan keselamatan rohani kita. Itulah yang akan kita alami ketika Tuhan berkenan kepada setiap kita. Jadi keselamatan yang kita miliki bukanlah hasil usaha kita, tetapi pemberian anugerah Allah bagi kita. Ibu-ibu yang terkasih, tidak ada alasan untuk kita tidak bernyanyi, untuk tidak memuji Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah menolong kita, penyertaannya nyata atas setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya. Mari kita baca ayat yang kelima. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Ibu-ibu yang terkasih, ketika Tuhan berkenan kepada umatnya, maka yang terjadi atas umatnya adalah memiliki sukacita yang dilimpahkan oleh Tuhan. Kita memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah dan bersorak-sorai kepada Tuhan bukan karena kita bisa dan mampu, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam kita sehingga kita bersukacita. Sukacita yang kita miliki tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di dalam dan di luar diri kita, tetapi sukacita itu lahir dari suatu persekutuan harmonis dengan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, jadi ketika Tuhan berkenan kepada setiap kita, maka Tuhan akan mengaruniakan keselamatan bagi kita dan Tuhan mengaruniakan sukacita bagi setiap kita.
Itulah sebabnya kita harus senantiasa bersyukur atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal di kehidupan kita. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Jangan pernah ragu untuk kita menaikkan pujian dan menari bagi Tuhan. Apapun suasana hati kita, jangan pernah kita lupa untuk menaikkan pujian dan bernyanyi bagi Tuhan. Di saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka Ia akan memampukan setiap kita, dan kita akan mengalami kemenangan, dan kita akan menerima kekuatan-kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sekian renungan kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk renungan singkat yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami mau belajar apapun yang sedang kami alami, kami tetap bersuka cita, kami tetap meninggikan Engkau, kami tetap bernyanyi dan menari bagi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tidak fokus kepada pergumulan dan masalah kami, tetapi kami mau berserah penuh kepadamu, dan kami mau selalu bernyanyi kepadamu karena kami yakin dan percaya melalui puji-pujian kami kepadamu, kami dapat dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudari Esther. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah limpahkan semua anugerah-Mu Tuhan pada kami. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan, mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini seberapapun yang terkumpul dapat membantu pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan, nama-Mu Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu dapat menyiapkan persembahan ibu-ibu dalam amplop. Nanti ibu-ibu dapat bawa ke gereja pada saat kebaktian umum. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami persilahkan untuk doa penutup. Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk sore hari ini penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan, tolong ibu-ibu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun usaha mereka, Tuhan yang tolong dan menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas setiap kasih-Mu, terpuji termulia nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.